Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acira Desya Lucy dengan NPM 2417051069. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan dari soal yang saya buat. Jadi di video ini itu udah memasuki materi Turing Machine. Nah, untuk referensinya saya dapat dari silabus yang udah diberikan oleh Pak Febi di spreadsheet ini, referensi Introduction to Automata Theory. Lebih tepatnya di chapter 8, Introduction to Turing Machine. Oke, langsung aja ke soal yang udah saya buat ini. Oke, jadi saya bacain dulu soalnya. Diketahui sebuah Turing Machine memiliki fungsi transisi sebagai berikut. Jadi, delta Q1,1 sama dengan Q2,0,R. Apa arti dari fungsi transisi tersebut? Jadi pilihan yang pertama itu jika TM berada di keadaan Q1 dan membaca simbol 1 di pita, maka TM menulis 0 di pita tetapi tidak bergerak kemanapun. Lalu pilihan yang kedua, jika TM berada di keadaan Q1 dan membaca simbol 1 di pita, maka TM menulis 0 pada sel tersebut, bergerak satu langkah ke kanan, lalu berpindah ke keadaan Q2. Lalu pilihan yang ketiga, jika TM berada di keadaan Q1 dan membaca simbol 1 di pita, maka TM langsung berhenti dan menolak input. Lalu di pilihan yang keempat atau yang terakhir, jika TM berada di keadaan Q1 dan membaca simbol 1 di pita, maka TM menulis 1 kembali pada sel tersebut, bergerak satu langkah ke kiri lalu pindah ke keadaan Q2. Oke. Nah, jadi untuk kunci jawabannya sendiri itu adalah yang ini. Jika TM berada di keadaan Q1 dan membaca simbol 1 di pita, maka TM menulis 0 pada sel tersebut, bergerak satu langkah ke kanan, lalu berpindah ke keadaan Q2. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan dahulu kenapa jawaban yang ini itu benar dan sisanya salah. Oke. Nah, jadi di Turing Machine setiap fungsi transisi punya 3 bagian hasil. Yang pertama state baru, state simbol yang ditulis, dan juga arah gerak ke kepala pitanya. Jadi ini bentuk umumnya. Ini adalah bentuk umumnya. Yang artinya kalau mesin sedang berada di state Q1, ini di state QI, dan juga membaca simbol X dari pita, maka mesin akan menulis simbol Y menggantikan si X. Simbol Y menggantikan si X. Lalu bergerak ke arah D, bisa ke kanan dan juga bisa ke kiri gitu. Hasil akhirnya itu berpindah ke state QJ gitu. Nah, oke. Kalau misalkan pada soal ini kan transisi pertama itu berbunyi delta Q1,1 sama dengan Q2 0R, yang artinya saat mesin berada di keadaan Q1 dan juga membaca simbol 1 di pita, mesin akan menulis kembali angka 1. Jadi sebenarnya nggak ngubah simbolnya gitu, lalu bergerak satu langkah ke kanan dan berpindah ke keadaan Q2. Nah, sedangkan transisi keduanya adalah delta Q1,1 sama dengan Q2,1,L. L ini left, R ini right gitu ya. Nah ini hampir sama, cuman arah geraknya beda. Kalau misalkan mesin tetap menulis simbol 1, tetap berpindah ke Q2, tapi sekarang bergeraknya ke kiri satu langkah pada pita gitu. Jadi perbedaan keduanya hanya terletak pada arah gerak kepala, yang pertama ke kanan, yang kedua ke kiri. Nah, jadi itulah sebabnya jawaban yang benar adalah A, karena pernyataan persis sesuai dengan makna simbol right dan juga left di fungsi transisi Turing Machine gitu. Nah, oke, sekarang kita bahas kenapa pilihan yang ini, dan ini itu salah. Nah, jadi
Pilihan ini salah karena di sini dibilang menulis 1-2 kali. Satu kembali pada sel tersebut. Itu kan menulis 1-2 kali nih. Satu kembali. Nah, padahal dalam kedua transisi itu mesin hanya nulis 1 kali aja, 1 di tempat simbol yang dibaca. Jadi nggak ada yang nulis 2 kali ataupun nggak menulis sama sekali. Lalu pilihan yang ini juga salah karena fungsi ini nggak menentukan apakah mesin berhenti atau lanjut. Nah, jadi fungsi transisinya cuma menggambarkan langkah yang dilakukan. Jadi dia membaca apa, nulis apa, geraknya kemana, dan juga pindah ke state mana. Nah, jadi mesin Turing itu baru berhenti kalau misalkan masuk ke state yang memang didefinisikan sebagai accept state atau reject state gitu, bukan karena satu transisi seperti itu gitu. Terus yang ini juga salah. Ini jelas banget salahnya karena dua transisi ini nggak sama. Walaupun kelihatannya mirip, arah geraknya itu berbeda. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kalau misalkan kita bayangkan kepala pembaca di pita, maka hasil akhirnya itu bisa jauh berbeda gitu. Karena posisi yang dibaca berikutnya akan bergeser satu langkah ke arah yang berbeda gitu. Jadi kesimpulannya transisi pertama membuat kepala bergerak ke kanan, transisi kedua membuat kepala bergerak ke kiri, dan itu adalah perbedaan utamanya gitu. Maka jawaban yang benar adalah yang ini, yang A. Jika TM berada di keadaan Q1 dan membaca simbol 1 di pita, maka TM menulis 0 pada sel tersebut, bergerak satu langkah ke kanan lalu berpindah ke keadaan Q2 gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.